Perkenalkan, nama saya Dedy Ferdinand Pitoy. Saya dari kelas 5 T6 dengan NIM 2202127. Saya dari kelompok 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang double exponential smoothing. Yang pertama di sini kita menemukan sebuah kasus. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha sama dengan 0,3 menggunakan simple smooth atau double smooth. Di sini kita menggunakan double smooth atau double exponential smoothing. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Di sini telah terpaparkan sebuah data minggu pertama dengan data 13, minggu kedua dengan data 24, minggu ketiga dengan data 33, minggu keempat dengan data 21, minggu kelima dengan data 20. Jadi di sini kita akan meramalkan untuk data dari minggu ke-6. Selanjutnya di sini ada rumus exponential smoothing. Yang pertama S garis petik 1T itu adalah nilai perataan pertama yang menggunakan data aktual XT dengan nilai peralatan S tanda petik 1T dikurang 1 dari periode sebelumnya. Selanjutnya di sini ada juga rumus S petik 2T adalah nilai perataan kedua yang menggunakan nilai perataan pertama S tanda petik 1T dan nilai perataan kedua S tanda petik 2T kurang 1 dari periode sebelumnya. Selanjutnya di sini untuk huruf A-nya yang berarti alfa. Alfa adalah konstanta perataan atau smoothing constant yang menunjukkan berapa besar pengaruh data baru terhadap ramalan biasanya. Ramalan biasanya antara 0 dan 1. Pada soal ini untuk alfanya 0,3. Selanjutnya di bawah sini ada rumus AT. Untuk rumus perhitungan AT sendiri adalah AT ini adalah komponen level pada periode ke-T. Selanjutnya nilai AT dihitung dari 2 kali nilai perataan pertama yaitu S tanda petik 1T dikurangi nilai perataan kedua S tanda petik 2T. Ini berfungsi untuk menangkap tren jangka panjang dalam data. Selanjutnya untuk rumus BT sendiri di sini tertulis BT sama dengan A alfa kurang A kurang 1. BT sama dengan alfa per 1 kurang alfa. Dikalikan dengan perataan pertama dikurangi perataan kedua. Selanjutnya di sini BT itu adalah komponen tren pada periode ke-T. Jadi bedakan di sini untuk AT adalah komponen level dan untuk BT adalah komponen tren. Selanjutnya di sini untuk memecahkan masalah yang ada atau kasus yang ada di sini langkah yang pertama kita harus mencari tahu dulu perataan yang pertama. Dengan menggunakan data yang tadi di sini perataan yang pertama menggunakan perataan minggu pertama adalah 13. Kenapa dia 13? Kenapa dia 13? Karena nilai aktual karena perataan pertama sama dengan nilai aktual minggu pertama atau X1. Selanjutnya perataan pertama di minggu kedua itu 0,3 atau alfa dikalikan 24 atau nilai aktual tambah 0,7 dikalikan 13 sama dengan 7,2 tambah 9,1 sama dengan 16,30. Jadi untuk
perataan pertama minggu kedua kita telah menemukan hasil 16,30. Selanjutnya kita mencari perataan pertama minggu ketiga. Di sini sama dengan alfa kali nilai aktual minggu sebelumnya. Nilai aktual minggu sebelumnya yaitu 33, nilai aktual untuk minggu ketiga. Sedangkan nilai aktual untuk minggu ketiga itu adalah 33, jadi ditambahkan 1 kurang alfa. Di sini alfa 0,3, 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7, dikalikan 16,30 sama dengan, kita kalikan 0,3 terlebih dahulu dengan 33. Di sini dapat hasil 9,9 tambah 11,41. 11,41 sendiri didapatkan dari 0,7 kali 16,30. 30 sama dengan 21,31. Selanjutnya untuk perataan pertama minggu keempat, di sini seperti yang sebelumnya menggunakan nilai aktual minggu keempat dan juga menggunakan nilai nilai perataan minggu ketiga atau minggu sebelumnya. Nilai perataan pertama minggu sebelumnya kita menemukan hasil 27,22. Selanjutnya untuk perataan pertama minggu kelima, di sini juga kita menggunakan nilai aktual dari minggu sebelumnya dan juga kita menemukan hasil 25,65. Langkah kedua, mencari perataan kedua atau S tanda petik 2T atau juga perataan kedua. Di sini telah kita ketahui bahwa rumus dari perataan kedua itu adalah alfa kali perataan pertama tambah 1 kurang alfa kali perataan kedua kurang 1 atau perataan kedua dari minggu sebelumnya. Di sini untuk perataan kedua dari minggu pertama tetap sama dengan nilai aktual minggu pertama. Jadi dia tetap nilai aktual. Selanjutnya untuk perataan kedua minggu kedua di sini kita memasukkan nilai perataan pertama dari nilai perataan pertama dari minggu kedua 16,30 yang kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Di sini juga 13 ini didapatkan dari nilai perataan kedua minggu sebelumnya yaitu 13. Kita menemukan hasil 13,99. Untuk nilai perataan kedua minggu ketiga, di sini juga sama, kita menggunakan nilai perataan pertama dari minggu ketiga. Selanjutnya di sini kita menggunakan juga nilai perataan kedua dari minggu sebelumnya. Menemukan hasil 16,19. Nilai perataan kedua yang untuk minggu keempat di sini kita menggunakan seperti sebelumnya. Untuk pergantian rumus di sini kita menemukan hasil 19,50 dan yang terakhir kita mencari nilai perataan kedua untuk minggu kelima. Di sini kita menemukan hasil 21,34. Kita lanjut untuk langkah yang ketiga mencari AT. Atau seperti yang saya bilang tadi, AT itu adalah komponen level. Di sini AT mempunyai rumus 2 kali nilai perataan pertama dikurangi nilai perataan kedua. Kita masuk ke perhitungan di sini untuk A di minggu pertama sama dengan 2 kali 13 kurang 13. Hasilnya adalah 13. Kenapa ini 2 13? Padahal karena sebelumnya
Telah saya sampaikan tadi bahwa nilai perataan pertama dan nilai perataan kedua pada minggu pertama itu sama dengan nilai aktual atau sama dengan nilai yang ada pada data yaitu 13. Selanjutnya untuk A minggu kedua di sini 2 kali 16,30 kurang 13,99 mendapatkan hasil 18,61. Selanjutnya untuk A ke minggu ketiga di sini mendapatkan hasil 26,43. Selanjutnya juga untuk A minggu keempat sama dengan 2 kali 24, 27,22 kurang 19,50. Mendapatkan hasil 34,94. Dan yang terakhir untuk mencari A minggu kelima di sini kita menemukan hasil 29,96. Kita lanjut ke langkah yang keempat, mencari BT dan menghitung ST tambah M. Di sini untuk rumus dari BT sendiri adalah A adalah BT sama dengan alfa per 1 kurang alfa dikalikan perataan pertama kurang perataan kedua. Di sini untuk B1 0 karena di sini kita tidak bisa mencari sebuah data. Karena di sini untuk perhitungannya nanti akan berhasil di sini nanti dia hasilnya 0 karena perataan pertama dan perataan kedua adalah 13. Jadi jika dikurangi 0 habis itu dikalikan dengan 0,3 per 0,7 di sini pasti hasilnya 0 karena semua yang dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi untuk B minggu pertama adalah hasilnya 0. Selanjutnya untuk B minggu kedua kita menemukan hasil 0,99. Untuk B minggu ketiga menemukan hasil 2,19. Di sini B minggu keempat menemukan hasil 3,31. Dan untuk yang terakhir B minggu kelima kita menemukan hasil 1,85. Selanjutnya kita akan menghitung ST tambah M. Di sini ST tambah M mempunyai rumus sama dengan ST tambah M sama dengan A5 tambah B5 dikalikan dengan M. M itu sendiri adalah jumlah minggu bukan jumlah minggu tetapi minggu itu sendiri. Jika perbedaan setiap data itu adalah 1 minggu, maka untuk M-nya adalah 1. Selanjutnya kita akan menghitung ST tambah F. Di sini ST tambah M menjadi S6 atau S minggu ke-6 sama dengan A5 tambah B5 dikalikan dengan 1. Di sini kita telah menemukan sebuah hasil untuk A5. Untuk A5 di sini 29,96 kita masukkan ke dalam rumus dan juga untuk B5 1,85 kita masukkan ke rumus juga dan terakhir dikalikan dengan 1. Di sini akan sama untuk turunannya. Selanjutnya kita tambahkan dengan hasil 31,81. Selanjutnya kita akan input ke dalam tabel. Ini minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan yang terakhir ke-6. Untuk data aktual atau XT 13 untuk minggu pertama, 24 untuk minggu kedua, 33 minggu ketiga, 21 minggu keempat, 22 minggu kelima. Seperti yang kita ketahui minggu ke-6 masih belum ada. Untuk nilai ramalan atau perataan pertama 13 untuk minggu pertama, 16,30 untuk minggu kedua, 21,31 untuk minggu ketiga, 27,22 untuk minggu keempat, 25,65 untuk minggu kelima. Selanjutnya untuk nilai ramalan perataan kedua. Di sini 13 untuk minggu pertama, 13,90 untuk minggu kedua, 16,19 untuk minggu ketiga,
19,50 untuk minggu keempat, 21,34 untuk minggu kelima. Dan selanjutnya untuk nilai AT 13 minggu pertama, 18,61 minggu kedua, 26,43 minggu ketiga, 34,94 minggu keempat, 29,96 minggu kelima, 31,81 untuk minggu keenam. Selanjutnya untuk nilai BT, seperti yang kita ketahui, minggu pertama tidak memiliki nilai BT atau 0. Untuk minggu kedua 0,99, minggu ketiga 2,19, minggu keempat 3,31, minggu kelima 1,85. Di sini kita meramalkan bahwa data berikutnya atau nilai ramalan untuk minggu ke-6 di sini mempunyai nilai 31,81. Ini kita dapati dengan menggunakan rumus double exponential smoothing. Berikut kesimpulan dari tugas ini. Double exponential smoothing adalah alat yang efisien untuk menangani data dengan tren yang terlihat, memberikan hasil ramalan yang baik ketika tren tersebut diperhitungkan dalam model. Dengan menghitung perataan pertama dan kedua, metode ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tren dalam data dan memungkinkan peramalan yang lebih andal untuk periode mendatang. Jadi di sini metode double exponential smoothing itu sendiri memberikan cara untuk menangani data yang memiliki tren dengan membuat perataan yang mengatasi fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu sendiri dengan menggunakan perataan yang pertama atau S tanda petik 1T, dan untuk jangka panjang ada perataan kedua dengan S tanda petik 2T. Dan untuk nilai AT dan BT kemudian digunakan untuk membuat prediksi ke depan. Sekian, terima kasih.